Tahu nggak sih, pertanian merupakan salah satu sektor paling penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2020, sektor pertanian menempati peringkat ketiga setelah sektor industri dan sektor perdagangan sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan produk domestik bruto Indonesia. Akan tetapi, seiring bertambahnya waktu, kontribusi pertanian dalam produk domestik bruto nasional kian menurun. Wah, emang bener ya? Bahaya nggak sih? Lalu gimana ya data kondisi lapangan yang sebenarnya? Nah, dilansir dari databooks.id, Indonesia mengalami penurunan jumlah produksi pada komoditas padi, di mana produksi padi yang sebelumnya mencapai 80 juta ton pada tahun 2016 menjadi 55 juta ton pada tahun 2020. Wah, penurunan yang sangat drastis kan? Emangnya apa sih penyebab masalah-masalah ini? Sebenarnya, faktor utama di balik masalah ini adalah efisiensi produksi pertanian. Efisiensi produksi pertanian merupakan kemampuan sektor pertanian dalam mengaplikasikan input tertentu untuk menghasilkan output semaksimal mungkin. Di Indonesia sendiri telah diterapkan konsep efisiensi bernama Supra-Insus yang merupakan rekayasa sosial ekonomi dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian. Konsep efisiensi ini sempat menghasilkan kenaikan produksi hingga 43%. Tetapi seiring dengan kemajuan zaman, konsep ini dinilai tidak lagi efisien akibat beberapa faktor, seperti adanya stagnansi teknologi, kemudian penurunan kualitas dan kesuburan tanah, krisis iklim, dan serangan hama. Melalui permasalahan tersebut, dicetuskanlah sebuah konsep bernama Smart Green Farming yang merupakan upaya digitalisasi dan optimalisasi pertanian guna meningkatkan efisiensi produksi pertanian secara berkelanjutan. Smart Green Farming dapat memberikan akses otomatisasi dan efisiensi waktu bertani sehingga meningkatkan jumlah produksi dan kesejahteraan petani. Melalui berbagai peluang tersebut, kami mengembangkan IOPAR, sebuah alat pertanian berbasis IoT atau Internet of Things untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian sebagai implementasi Smart Green Farming menuju Sustainable Agriculture 5.0 di Indonesia. IOPAR memiliki 4 bagian utama yang saling terintegrasi, yaitu panel surya bifasial, 3 jenis sensor, paranet, dan selang air otomatis. Pasokan energi IOPAR didapatkan dari panel surya yang didesain bifasial. Desain bifasial ini dapat meningkatkan produksi listrik dengan memanfaatkan radiasi cahaya matahari dari kedua sisi panel dan kemampuannya dalam menyerap radiasi selama berjam-jam. Selain itu, pemasangan panel surya bifasial dapat meminimalisir biaya operasional. Dalam IOPAR terdapat 3 jenis sensor, yaitu sensor DHT11 sebagai sensor suhu dan kelembapan udara, kemudian sensor BH1750 sebagai sensor intensitas cahaya, dan sensor NDVI sebagai sensor vegetasi. Lalu bagaimana sih mekanisme IOPAR ini? IOPAR akan menangkap radiasi matahari melalui panel surya bifasial dan mengubahnya menjadi listrik. Listrik inilah yang nantinya menjadi sumber energi seluruh komponen pada IOPAR. IOPAR bekerja secara otomatis dimulai dari komponen sensor yang akan mengukur intensitas cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, dan kelayakan vegetasi dari wilayah yang dipetakan. Melalui data yang didapatkan sensor, IOPAR akan memberikan keputusan terkait penyiraman otomatis, pembukaan, maupun penutupan paranet pada alat. Fungsi inilah yang digunakan untuk melindungi tanaman sehingga perubahan iklim bukan lagi masalah untuk sektor pertanian. Tidak hanya fungsi otomatisasi, IOPAR juga akan melakukan pengukuran melalui sensor secara berkala, di mana hasil dari pengukuran tersebut dapat langsung tercatat pada aplikasi monitoring yang disediakan, sehingga petani dapat memonitoring berbagai faktor pertanian. Aplikasi IOPAR dilengkapi dengan penyediaan data suhu, kelembapan, intensitas, kondisi vegetasi, dan fasilitas rekomendasi tanaman berdasarkan data tersebut. Aplikasi IOPAR direncanakan dapat diakses untuk semua jenis perangkat sehingga dapat memaksimalkan fungsinya. IOPAR dapat mengefisienkan prosedur pertanian dan melindungi pertanian dari ancaman perubahan iklim sehingga menghasilkan panen yang lebih maksimal.
Dengan seluruh fasilitas tersebut, Ayopar memiliki potensi yang besar di Indonesia untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan pada tahun 2045 mendatang. Untuk meraih hal tersebut, inovasi ini akan dipublikasi secara ilmiah, kemudian melakukan perjanjian MOU dengan pihak-pihak terkait, dan merealisasikan serta memproduksi alat secara massal. Keseluruhan proses ini membutuhkan dukungan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia untuk memudahkan realisasi dan pemerataan teknologi di seluruh Indonesia. Melalui Ayopar, Indonesia akan mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan bagi para petani.